Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Herian Gagah Perkasa dengan NIM F1D022287. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan Jarkom saya yang merupakan tahapan dalam pembuatan kabel UTP hingga pengujiannya. Pertama-tama akan diberikan tujuan praktikum yang merupakan tujuan dari pengerjaan praktikum tersebut dan apa saja yang akan didapatkan dari praktikum tersebut. Tujuannya ada 6, yang berawal dari konfigurasi kabel UTP hingga analisis layernya pada Wireshark. Dan setelah itu ada dasar teori yang merupakan materi-materi yang digunakan dalam praktikum tersebut. Dan setelah daftar teori, ada alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama dan sudah pasti adalah laptop ataupun PC, dan yang kedua adalah kabel UTP, dan yang ketiga ada konektor RJ45, dan yang keempat adalah crimping, yang kelima ada software Wireshark, yang keenam adalah tester, dan yang ketujuh adalah gunting. Untuk permasalahannya dapat dilihat seperti berikut. Ada 5 permasalahan. Ya, yang pertama, permasalahan pertama merupakan pembuatan pengujian kabel UTP yang menggunakan konfigurasi crossover. Dan setelah itu menghubungkan dua komputer menggunakan kabel UTP yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, melakukan setting protokol TCP/IP. Dan yang keempat, mengetes koneksi dari kabel tersebut yang menyambungkan dua buah komputer sebelumnya dengan perintah ping mengirim file yang nantinya akan di-detect pada Wireshark dan akan dianalisis pada layer 2 dan layer 3-nya. Dan yang kelima adalah membandingkan kecepatan dataset 1 dan dataset 2 yang dikirim dan memberikan penjelasan tentang kenapa dataset tersebut memiliki kecepatan yang berbeda. Setelah itu dilakukan langkah percobaan, yaitu pembuatan kabel UTP-nya. Langkah awal adalah dengan mengupas kabel UTP seperti pada gambar berikut. Pengupasan dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bagian dalam kabel tersebut. Dan setelah itu, hasil pengupasannya akan terlihat seperti ini. Dan setelah kabel dikupas, maka akan diurutkan kabel tersebut sesuai dengan konfigurasi yang akan kita gunakan. Yang mana di sini kita akan menggunakan konfigurasi crossover. Konfigurasi crossover memiliki urutan warna yang harus disesuaikan agar dapat bekerja dengan baik, di mana satu ujung kabel dan ujung lainnya itu memiliki urutan warna yang berbeda. Yang pertama adalah pengirim, di mana dapat dilihat seperti tabel di atas. Pengirim berawal dengan urutan awalnya adalah putih oranye, setelah itu oranye baru putih hijau biru, putih biru hijau putih coklat lalu coklat. Dan untuk penerimanya yaitu kabel crossnya berawal dengan putih hijau, hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat, coklat. Dan setelah dilakukan pengurutan, akan diluruskan kabel-kabel yang dirasa masih bengkok. Dan setelah kabel dirasa lurus, maka ujung-ujung kabel tersebut akan digunting untuk memastikan bahwa ujung-ujung kabel tersebut sama rata, untuk memudahkan proses pemasukan pada RJ45-nya. Dan setelah diluruskan kabelnya, maka akan dimasukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Perlu diperhatikan di sini untuk memasukkan kabelnya hingga ujung-ujungnya menyentuh ujung RJ-nya agar bekerja dengan baik. Dan setelah kabelnya dimasukkan ke dalam RJ konektor 45-nya, di konektor RJ45-nya dilakukan crimping menggunakan tan crimping yang berguna untuk mempererat kabel tersebut agar tidak mudah lepas. Dan setelah kabel tersebut di crimping, maka kabel tersebut sudah siap untuk dites. Dan akan dilakukan pengujian menggunakan LAN tester. Apabila kabel bekerja dengan baik, maka urutan menyalanya akan seperti ini, yaitu 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 7, 7, 8, 8. Dan setelah dipastikan kabel bekerja dengan baik, akan dihubungkan dua buah komputer atau laptop menggunakan kabel UTP yang sudah dibuat sebelumnya, seperti gambar berikut. Setelah dihubungkan kedua buah komputer, maka akan dilakukan setting protokol TCP/IP,
di mana kita akan mengatur IP address yang kita miliki dan IP address yang menjadi komputer keduanya. Dan setelah dilakukan pensettingan TCP IP-nya, maka akan dilakukan proses berikutnya. Proses berikutnya yaitu mengirim perintah ping kepada device yang lain atau laptop yang lain, di mana hasil pingnya akan terlihat seperti berikut. Dan setelah itu akan dilakukan pengiriman file yang berupa dataset 1 dan dataset 2. Di sini akan didetek menggunakan Wireshark layer 1 dan layer 2-nya, seperti yang tampak pada gambar berikut. Setelah itu, setelah dataset dikirim, kita dapat membandingkan dataset 1 dan dataset 2, dan dapat dilihat bahwa kecepatan pengirimannya berbeda, di mana dataset 1 yang berisi foto-foto terkirim lebih cepat daripada dataset 2 yang berisi foto dan video, yang dimana hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar sebuah dataset, maka semakin lama pengirimannya. Mungkin sekian saja dari saya, dan setelah ini ada kesimpulan terkait praktikum ini, yang dimana kesimpulan ini berkaitan dengan tujuan sebelumnya. Dan setelah itu ada dapus yang digunakan untuk laporan praktikum ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.